Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris di buku cetak kalian pada chapter 2, yaitu We can do it and we will do it. Artinya, kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang to state that we can do something dan to state that we will do something. Artinya, kita akan menyatakan bahwa kita bisa melakukan suatu hal dan menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu hal. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan. Sekarang kita ke expressing ability. Nah, apa itu expressing ability? Expressing ability adalah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan akan sesuatu hal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sebuah dialog berikut. Nah, di sini ada dua anak laki-laki yang sedang berdialog. Yang pertama mengatakan, "Benny, can you read the message in English?" Kemudian Benny menjawab, "Certainly I can write the message in English." Jadi di sini anak pertama bertanya kepada Benny bahwa apakah dia bisa menulis pesan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian Benny menjawab, "Tentu saja saya bisa menulis pesan dengan bahasa Inggris." Jadi di sini ini merupakan dialog untuk menyatakan kemampuan seseorang. Jadi yang bisa melakukan sesuatu di sini adalah Benny. Kemudian selanjutnya ada expressing disability. Nah, expressing disability ini berbanding terbalik dengan expressing ability. Jika expressing ability mengungkapkan kemampuan akan sesuatu hal, maka expressing disability ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan ketidakmampuan akan suatu hal. Mari kita lihat contoh dialog berikut. Nah, di sini kembali ada dua orang yang sedang berdialog. Anak pertama mengatakan, "Anna, sorry, I cannot come on time to the meeting." Kemudian Anna menjawab, "You can't? I know you can, you just will not do it." Jadi di sini anak laki-laki menanyakan kepada Anna bahwa dia menyesal bahwa dia tidak bisa datang tepat waktu di meeting. Kemudian Anna menjawab, "Kamu tidak bisa, aku tahu kamu bisa, kamu hanya tidak ingin melakukannya." Jadi ini merupakan contoh menyatakan ketidakmampuan akan sesuatu hal. Jadi yang tidak mampu di sini adalah anak laki-laki tersebut yang tidak bisa datang tepat waktu. Nah, sekarang kita akan belajar rumusnya, yaitu rumus untuk menyatakan suatu kemampuan atau stating capability. Yang pertama, rumusnya itu untuk kalimat positif ada subject plus can plus verb 1. Contohnya yaitu I can play guitars atau Benny can speak English well. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat positif, rumusnya seperti berikut tadi. Subject plus can plus verb 1. Kemudian, jika kalimat negatifnya ditambahi saya not sesudah can. Jadi subject plus cannot plus verb 1. Contohnya yaitu Tiara cannot ride a bicycle dan a penguin cannot fly. Cannot juga bisa disingkat menjadi can't. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya yaitu can plus subject plus verb 1. Contohnya yaitu Can he sing a song?
Atau can you bring this book please? Jadi can-nya itu di awal, diikuti subjek dan verb one-nya. Nah, sekarang kita akan belajar kalimat-kalimat yang dapat menyatakan kemampuan seseorang atau dan respon-responnya. Nah, yang pertama yaitu asking ability. Adapun kalimat-kalimat yang bisa menyatakan asking ability seseorang yaitu can you bla bla bla, can you go to bla bla bla, are you good at bla bla bla, is he able to bla bla bla, are you able to bla bla bla, do you think you can bla bla bla. Jadi di sini memiliki arti yang sama yaitu apakah kamu bisa. Kemudian kalau kalian bisa dijawab dengan sure atau certainly atau of course atau I can, I think I can, I am able to, yes, no problem, I feel capable of. Jadi di sini memiliki arti yang sama yaitu saya dapat melakukannya. Kemudian jika kalian tidak bisa melakukannya, contoh jawabannya yaitu I cannot, I'm not sure, I am hopeless, I'm not good at, I have no idea how, I am afraid to. Jadi di sini juga memiliki arti yang sama yaitu kalian tidak bisa atau saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, sekarang tugas kalian yaitu buatlah contoh dialog sederhana seperti dialog yang saya perlihatkan tadi tentang expressing ability dan expressing disability. Jadi kalian membuat contoh sederhana tentang seseorang yang bertanya kemampuan orang lain dan dijawab bisa, dan dialog kedua yaitu seseorang yang bertanya kemampuan seseorang lain dan jawabannya itu tidak bisa. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian difotokan, kemudian diupload di tempat yang disediakan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan WA saya. Dan sekian untuk pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.